Silakan dari Daning dulu atau Wahyu? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya mendapatkan tugas untuk meringkas dan memberi contoh dan melakukan latihan terhadap teori Latin Square Design. Untuk teorinya di sini saya masih mengambil dari buku Kuttner yang biasa dipakai di kelas. Teori Square Design ini mengilustrasikan bahwa rancangan blok lengkap ini mempunyai beberapa blok atau perlakuan di dalam pengamatannya. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Nah, ini menjelaskan bahwa terdapat rancangan blok yang lengkap, ini yang tidak lengkap, dan ini tidak lengkap dengan 3 perlakuan dan yang hanya 1 perlakuan aja. Hal tersebut untuk mengefisiensikan dari biaya eksperimen atau penelitian. Kemudian untuk desain bujur sangkar Latin ini biasanya atau secara kasat mata jika kita menemui jurnal ataupun suatu latihan atau tabel eksperimen itu nanti akan ada simbol huruf Latinnya dengan A, B, C, D, dan seterusnya. Itu menandakan bahwa terdapat beberapa atau misalkan di sini ada 3 perlakuan atau treatment yang diuji cobakan. Kemudian, nah ini dari contoh yang di tabel, ini ada untuk variabelnya, di sini ada operator dan hari. Nah, operator di sini diambil hanya 3 operator, dan untuk harinya juga hanya 3 operator. Kemudian, untuk treatmentnya, ini A, B, C, seperti yang tadi, dalam huruf Latin, ada 3 juga, namun di sini acak. Nah, biasanya untuk desain Latin Square ini biasanya sama R-nya. Jumlahnya 3, 3, dan 3. Ini beberapa kasus yang saya temui, ini selalu sama. Kemudian operator 1 ini akan menjalankan perlakuan B pada hari Senin. Kemudian untuk perlakuan A pada hari Selasa dan perlakuan C pada hari Rabu. Begitu seterusnya. Dan di sini untuk hari yang lain ini urutannya akan berbeda. Kemudian di sini ada 3 ciri-ciri atau 3 fitur. Terdapat R perlakuan. Kalau di tabel ini berarti ada 3. Kemudian terdapat 2 variabel pembatas, masing-masing terdiri dari R kelas. Pembatasnya yaitu operator dan hari. Ini sama, R-nya juga dengan R yang jumlah yang tadi. Kemudian setiap baris dan setiap kolom dalam busur sangkar berisi semua perlakuan. Jadi di sini selalu ada ABC, 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 ke samping juga ada ABC, 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 dan itu lengkap. Kemudian untuk keuntungannya, di sini penggunaan 2 variabel pembatas sering kali memungkinkan pengurangan yang lebih besar dalam variabilitas kesalahan eksperimental daripada yang dapat diperoleh dengan salah satu variabel pemblokiran saja. Yang kedua, efek perlakuan dapat dipelajari dari beberapa percobaan skala kecil
Hal ini khususnya sangat membantu dalam studi pendahuluan atau percontohan. Kemudian seringkali sangat membantu dalam eksperimen tindakan berulang untuk memperhitungkan urutan efek posisi perlakuan dengan menggunakan desain bujur sangkar Latin ini. Kemudian kekurangannya, jumlah kelas dari setiap variabel pemblokiran atau bloknya ini harus sama dengan jumlah perlakuan. Pembatasan ini seringkali sulit dipenuhi dalam praktiknya. Jadi misalkan kadang kita untuk menentukan pembatasan yang tadi untuk yang ininya dan ininya kadang tidak sama seperti itu. Kemudian asumsi dari model ini bersifat membatasi. Misalnya bahwa tidak ada interaksi antara variabel pembatas dan perlakuan. Dan juga tidak ada interaksi antara dua variabel pembatas. Jadi kalau di sini itu nanti kalau yang saya lakukan di sini saya uji cobakan itu yang tanpa replikasi. Nanti kalau yang pakai replikasi itu baru ada interaksinya. Kemudian penggunaan desain bujur sangkar Latin akan menghasilkan jumlah derajat kebebasan yang sangat kecil untuk galat percobaan ketika hanya sedikit perlakuan yang diteliti. Di sisi lain, ketika banyak perlakuan yang dipelajari, derajat kebebasan untuk kesalahan eksperimental mungkin lebih besar dari yang diperlukan. Jadi semakin kecil atau semakin sedikit data yang kita gunakan, ini 3, maka nanti derajat kebebasannya pun akan semakin kecil. Kemudian pengacakan yang diperlukan agak lebih kompleks daripada desain sebelumnya dipertimbangkan. Jadi untuk pengacakannya pun banyak. Bentar, yang pas ini. Kalau misalkan kita punya 3 faktor berarti ya hari, operator dan ini ya ABC. Kalau Ya, pakai yang model sebelum Anda yang hanya 3 faktor harus butuh berapa sampelnya ini? Kalau tanpa replikasi loh ya. oh iya, sampelnya berarti hanya 9, Pak. Nah, kalau Oh, kita punya tiga faktor kan ini, faktor ABC, faktor operator, faktor hari kan. iya. Kalau tanpa bujur sangkar Latin perlu berapa itu? Kalau 3 kali 9, 27 kalau nggak salah, Pak. Ya kan jadi karena jadi yang 3 arah itu kan, ini kan kayak 3 Iya, arah itu. Tapi iya. kalau dengan ini berapa ini? Cuman Jadi 9 9. kan ini. Iya, Pak. Nah, Jadi itu kan lebih sudah lebih ematan dari sisi. Ya, oke, efisien. silakan lanjut lagi. Jadi masing-masing ini kan punya kepentingan gitu loh. Yang Iya, baik. ya, oke. Kemudian untuk model dari Latin Square ini itu diambil untuk mencari YIJK. Ini kita butuhkan nilai mu yang konstan, kemudian rho I plus KJ plus tau K ini juga konstan, kemudian epsilon atau nilai error dari IJK ini. Nah, untuk rho I ini berarti menandakan dari barisnya. Barisnya berarti tadi kita sebut di sini ini baris dan ini kolom. Jadi untuk row I tadi itu miliknya variabel D di sini. Dan untuk tadi row K ini berarti kolom merupakan miliknya variabel operator. Kemudian yang tahu ini miliknya dari treatment atau perlakuan dari A, B, dan C. Dan ini nilai error atau epsilon IJK yang menandakan harus berdistribusi normal 0 dan sigma kuadrat. Nah, di sini untuk I, J, dan K-nya itu sama, yaitu nilai dari 1 sampai R. Jadi jumlahnya itu akan sama semuanya. Ini saya lanjut aja. Ini beberapa rumus untuk mencari dalam eksperimen Latin Square ini untuk menentukan sum square dan nilai MSE dan nilai F hitunya. Dari tabel berikut. Nanti kita akan cari SS row, SS call atau kolom, SSTR ini treatment, error, dan totalnya. Ya, berikut rumusnya.
Dan nanti ada pengujiannya untuk treatment sendiri, kita akan uji semua tau K. Tau ini kan tadi miliknya treatment A, B, dan C. Kalau sama dengan 0 semuanya, berarti tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Kalau H1 yang diterima, maka terdapat paling tidak 1 tau K yang tidak sama dengan 0. Ya, ini mungkin masih sama dengan statistik uji yang menggunakan F-hitung dibandingkan dengan F-tabelnya. Dan bedanya dari yang kemarin-kemarin yang saya kerjakan itu kan kemarin yang nested interval kan ada yang tidak semuanya dibagi dengan MS errornya. Tapi di sini untuk F-starnya atau F-hitungnya itu semua dibagi dengan MS rem atau nilai MS errornya. Kemudian untuk example di sini saya ambil dari buku juga, yaitu sebuah eksperimen yang dilakukan untuk mempelajari efek dari berbagai jenis musik latar pada produktivitas teller-bank. Perlakuan didefinisikan sebagai berbagai kombinasi dari tempo musik lambat, sedang, cepat, dan gaya musiknya, instrumental dan vokal atau instrumental aja. Perlakuan dan desain huruf Latin adalah sebagai berikut. Jadi di sini diberikan 5 perlakuan dan kemudian kita buat Latin letter designation-nya A, B, C, dan E. Ini merupakan rinciannya. Untuk A sendiri slow dan instrumental plus vokal. Yang B itu medium dengan instrumental dan vokal. Untuk C fast instrumental dan vokal. D medium instrumental only. Yang E fast dan instrumental only. Kemudian di sini data pengamatannya. Ini ada 5 juga. Ini nilai pengamatannya dan di sini kita bisa melihat bahwa sudah diacak. Jadi sudah diacak semuanya, namun lengkap juga. Setiap kolom dan barisnya itu terdapat A, B, C, D, E, A, B, C, D, E semuanya. Nah, kemudian ini saya lakukan perhitungannya lewat Google Sheet. Nah, ini jadi untuk perhitungannya sendiri itu berbeda dari tabel ANOVA yang sebelumnya. Ini kenapa saya buat warna-warni, karena saya samakan untuk perlakuan yang A, B, C, dan E. Ini sudah saya simbolkan. Jadi untuk perhitungan .J, kemudian I, dan .K, ini seperti biasa. Yang ini dan ini seperti biasa. Ini Y dot-dotnya atau average secara keseluruhan. Untuk rata-rata K-nya sendiri ini dihitung rata-rata dari setiap perlakuannya atau treatmentnya. Jadi di sini kan acak. Sama juga ini yang B, C, D, dan E. Kemudian didapat tabel variansi, tabel ANOVA. Nah, ini untuk SS row 82, ini untuk kolomnya, berarti untuk variabel D. Yang ini tadi berarti untuk variabel harinya. Maaf. Untuk yang ini minggu. Jadi di sini ini saya anggap ini variabel random yang mengambil minggu pertama sampai minggu kelima. Untuk harinya ini fix karena hari kerja teller itu dari Senin sampai dengan Jumat. Ya, didapat. Kemudian MS-nya ini dibandingkan atau dibagi dengan MS errornya semua. Dan untuk derajat bebasnya ini 4, yang ini 12, totalnya 24. Kemudian dilihat dari F-starnya atau F-hitungnya, ini dibandingkan dengan F-tabel. F-tabelnya itu saya dapat dari tabel F yang tersedia, banyak tersedia di internet juga, ataupun di buku. Ini berarti derajat kebebasan yang dipakai untuk menilai row blocking variable ini berarti 4, derajat bebasnya 4 dan 12, 4 dan 12, 4 dan 12 semuanya, jadi sama. Nah, untuk F-starnya ini, dilihat yang melebihi dari F-tabel itu hanya ada di kolom blocking variable dan treatment aja. Jadi, disimpulkan bahwa hanya
variabel day dan treatment aja. Dua ini yang berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dari teller bank tersebut. Jadi di sini untuk yang treatment sendiri, Bentar, untuk yang kalau tadi yang row yang blocking berarti maknanya apa itu? berarti row blocking berarti itu koefisien model regresinya dari variabel week, Pak. Jadi artinya apa itu kalau nolnya diterima itu? Hmm. Diterima. Kan yang ditolak cuman yang Oh ya, kolom sama treatment kan itu. iya Pak. Loh kan berarti artinya cuman teller itu terpengaruh oleh hari kerjanya, tapi tidak terpengaruh oleh minggu Percobaan pertama, di minggu minggu. kedua, minggu ketiga. Jadi misalnya, jadi teller itu kerjanya kalau Variansi berarti Pak. antar minggunya minggu kan ada orang mungkin minggu satu semangat karena baru gajian misalnya, minggu kedua mungkin masih punya uang, minggu ketiga mulai minggu kelima kan mungkin uangnya udah habis misalnya, kalau yang 5 minggu ya 1 bulannya itu. Tapi kalau dari sisi hari mereka ternyata kan yang kali ini kan kayak sama aja gitu kan, dia nggak terpengaruh. Tapi kalau yang hari dia terpengaruh kan ini. Jadi Iya kalau dia antar hari kan, karena yang kolom blocking kan berpengaruh kan. Terus antar tellernya juga ini kan berpengaruh kan, ini beda-beda beda beda treatment. produktivitasnya kan, Iya. beda apa. Nah ini kan seandainya di eksperimen ini tidak menggunakan yang model ini, kan biayanya lebih banyak kan, padahal kita kan tinggal kalau ini nanti eksperimen pada menjalankan, berarti teller A tugas hari apa? Ini yang biru apa ya teller A itu ya? Sorry yang merah ya. Yang Ini merah itu teller A. Iya warna ini tadi menyatakan tidak tellernya. tidak Apanya tadi? menyatakan telurnya Pak. Yang merah ini Merah apa? berarti ini Pak, apa yang slow. Jadi di Oh ini ruang yang hijaunya itu ada musik yang pelan dengan ininya instrumental dan vokal. suasananya ya, sorry. Suasananya, iya. Suasana bukan apa? Jadi suasana ya, suasana Iya, tempat. Jadi tempat dia kerjanya. produktivitasnya Iya, gitu ya. Jadi iya. ini ruang apa ya, pada saat kerja sambil didengerin musik slow kan, ada orang yang tipe seneng mungkin apa musik yang cepat, ada yang sedang, mungkin hanya instrumental atau yang vokal misalnya. Iya, Kan ada iya. orang mungkin kerja sambil mendengarkan apa musik kan itu. Ada Oh, yang ada ini kebanyakan Pak, ada yang vokal, terus apa instrumental dan low vokal gitu. iya, ada yang instrumental aja begitu, Pak. Okay. Jadi ini suasana kerjanya ya, ABC-nya Iya, ya apa betul, yang Pak. ya tadi suasana ya, suasana ruang. Ya, oke, terus Iya. Oh, ini. jadi mungkin ini sama seperti mahasiswa, kadang ada yang belajar sambil dengerin musik, ada yang apa, yang hanya instrumen aja, ada yang sama ada vokalnya, terus mungkin tipe musiknya ya kan, ada kan yang belajar sambil apa dengerin musik kan itu. Mungkin mirip Iya, eksperimen ini sebenarnya bisa diterapkan untuk misalnya yang nilainya bagus apa enggak itu sebenarnya karena belajarnya apa sih gitu misalnya. betul, Pak. Baik. Jadi saya kira juga untuk eksperimen ini kan kayak ya suasana ruangnya, tapi kalau ruang sih kita hampir standar sama ya, AC gitu kan, nggak ada variasinya kan itu. Iya. Kalau ini kan mungkin kayak yang kalau Anda belajar di kos-kosan itu kan ada yang suasananya mungkin bisa untuk salah satu kalau ingin kontekstual ya nyoba ya Cari nyari data apa, sumber ya, Pak. iya data, jadi kamu tipenya apa ininya, terus jadi suatu saat ditanya besok pas semesteran itu kamu IPK-nya berapa gitu. Dilihat dari Iya, ternyata ada orang yang efektif dengan suasana itu. Terus apakah tadi ya minggu pertama, minggu kedua apa dia. Tapi kalau ini kan apa, kalau IPK kan satu semester kan, mungkin pas kayak apa kalau ada tugas mingguan itu lah paling. Ya kalau ini hanya untuk apa? Kalau ingin memandang, kalau ingin kontekstual biar mirip ini kan. Tapi kalau misalkan kita nerapkannya bukan minggu tapi ganti semester ya.
Semester kan bisa itu, jadi ya kan semester ya belajar seperti apa, terus mungkin yang ininya diganti, ya mungkin saya kira sama bisa juga minggu dia ditambah apa. Ini hanya kita bayangkan mau kalau ingin kontekstual kita ingin nyari supaya enggak. Ini kan contoh yang ini kan dari buku ya tadi ya, contoh buku ya. Iya, betul Pak. Iya kan masih ya. Ya oke, silakan dulu nanti kalau mungkin kontekstualnya Anda dapat itu. Ya oke, silakan lanjut dulu. Ya, jadi tadi kesimpulannya bahwa semua berpengaruh kecuali yang raw atau weak-nya. Ya, kemudian saya lanjut ke latihan. Di sini saya cari data. Mohon maaf. Ini latihannya saya ambil dari soal di buku nomor 28.17, yaitu tentang laporan ringkasan. Seorang konsultan sistem informasi manajemen melakukan studi skala kecil terhadap 5 laporan ringkasan harian yang berbeda. Jadi di sini A yaitu laporan dengan rincian yang terbesar atau terbanyak, hingga ke E yang paling sedikit rinciannya. Nah, ini dilakukan oleh 5 eksekutif penjualan. Kemudian masing-masing diberikan satu jenis laporan harian selama 1 bulan. Dan kemudian diminta untuk menilai manfaatnya pada skala 25 poin. Jadi nanti tabelnya ini berisi dari 0 sampai 25 yang merupakan semakin mendekati 25 berarti semakin bermanfaat. Kemudian selama periode 5 bulan, setiap eksekutif menerima setiap jenis laporan selama 1 bulan sesuai dengan desain persegi latihan di bawah ini. Ya, di sini. Jadi eksekutif petugas atau pegawai eksekutif yang dipilih adalah Harrison, Smith, Carmichael, Loeb, dan Mons. Kemudian bulan pengamatannya Maret sampai bulan Juli. Nah, setiap Maret ini setiap petugas itu diberi jenis laporan yang harus diringkas yang beda-beda. Begitu seterusnya sampai setiap orangnya telah meringkas 5 jenis laporan. Kemudian, nah di sini diminta untuk dapatkan residual dari model kuadrat latinnya, kemudian plotkan terhadap nilai yang cocok. Kemudian siapkan juga probabilitas normal dan residual. Ya, berikut ini. Nah, sebelumnya saya hitung juga sama seperti langkah sebelumnya. Ini dengan perhitungan yang sama, dan kebetulan juga R-nya ini sama, 5, dan treatment-nya juga ada 5. Nah, di sini didapat juga untuk F-star-nya atau F-hitungnya ini yang melebihi dari F-tabel itu ada 2. Yang raw di sini berarti tadi eksekutifnya dan treatment-nya. Jadi di sini dari 2 yang saya lakukan dari penelitian yang ada, ini treatment itu selalu berpengaruh. Sedangkan untuk row dan kolom ini belum pasti. Kalau di penelitian tentang ringkasan laporan ini, yang berpengaruh adalah row blocking variabelnya, yaitu eksekutif siapa aja yang diambil dalam penelitian tersebut. Sedangkan untuk kolomnya, yaitu variabel bulannya, ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya eksekutif dan jenis perlakuan atau treatment-nya. Nah, kemudian untuk plotnya, di sini saya menggunakan aplikasi Minitab. Seperti yang pernah dijelaskan Bapak di kelas, ini saya menggunakan 2K untuk pairwise comparison-nya. Jadi ini membandingkan semua kemungkinan pasangan, rata-rata semua pasangannya, dari BA, CA, DA, EA, CB, dan seterusnya. Kalau dilihat dari gambar ini, berarti yang terdapat interval 0 ini, dia mempunyai rata-rata yang sama. Jadi, seperti yang ada di gambar, B dan A ini bisa dikatakan sama. Kemudian E dan C ini juga sama. Sedangkan yang lainnya ini tidak sama atau ada yang lebih baik di antara 2 tersebut. Kemudian untuk yang ini tadi untuk variabel treatments. Kemudian yang ini untuk row-nya yaitu eksekutif juga kita bacanya sama. Yang dianggap sama ada
4 pasang. Jadi untuk 3 dan 1, dan 5, 1, 4 dan 2, 5 dan 3, ini bisa dikatakan sama, sedangkan yang lainnya ini bisa dikatakan ada yang lebih baik di antara keduanya. Nah, ini untuk yang kolom. Untuk yang kolom tadi, ini merupakan yang tidak signifikan. Jadi di sini sama saja. Dalam artian bulan apa saja yang diambil dalam penelitian, terhadap penelitian tersebut ini tidak berpengaruh secara signifikan, karena sama saja pengaruhnya, seperti ini. Kemudian, ini saya ambil juga untuk plot residualnya dan fit value-nya terhadap residual. Ini untuk sebaran datanya, untuk nilai residual, dan ini normal probability plot-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau secara kasat mata dapat saya lihat bahwa untuk sebaran plot normal probability-nya dari nilai residual ini sudah mendekati garis fit value-nya ini, sehingga bisa dikatakan bahwa residual data tersebut telah berdistribusi normal. Seperti itu. Kemudian untuk data kontekstual, ini saya dapat, tapi mohon maaf Bapak belum saya olah karena tadi kurang waktu. Oh, ini berupa... Ini dari skripsi, Pak. Nah, di sini skripsi ya, oke. Untuk datanya sendiri, ini ada 3, R-nya itu ada 3. 3 row, dalam I-nya berarti 3, J-nya juga 3, dan treatment-nya juga 3. Nah, tapi mohon maaf belum saya olah, saya cross-check ya, Pak. Tinggal ada, tapi karena ini yang randomnya, yang ABC-nya yang beda ya, karena Anda kan punya yang 3 tadi ya? Yang 5 tadi, Pak. Oh, yang 5 yang ini ya. Oh, yang di buku tadi kan ada yang 3 ya tadi ya. Ini kan sama dengan Iya. yang 3 kan. Cuma Iya, Pak, tinggal betul. ABC-nya yang posisinya harus disesuaikan kan. Karena yang random kan yang meliti ini kan. Tadi ada dari apa, skripsi ya? Iya, betul, Pak. Kan tinggal desain yang 3 itu sebenarnya. Ini yang ini cuman ABC-nya kan posisinya beda dengan ini. Anda harus ngikuti seperti yang di buku. Seperti yang di sini kan. B, C, A, C, A, B sama nggak dengan tadi? Dengan Beda, yang Pak. di buku. Beda, Pak. Oh, BAC ya kan cuma gitu kan, ngubah kayak gitu kan. Iya, ini sepertinya Jadi hanya dirubah, Pak. iya, tadi ada ngitung, memang ya ada penyesuaian itu di negaranya. Oke, baik, Pak. Oh ya, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada masukan dari Bapak dan teman-teman? Atau ada tambahan? Atau ada koreksi? Oke, jadi ini memang salah satu desain lagi yang dari sisi itu kan lebih menghemat juga dari sisi banyaknya, tapi semua variasinya juga bisa tercapai. Sebenarnya ini kan seperti 3 faktor, tapi data yang dipakai kan lebih sedikit itu. Cuma nanti misalnya penelitinya beda, itu bisa beda ininya karena tergantung random ABC-nya kan itu. Baik, Jadi Pak. misalnya sama-sama tadi misalnya ABC ini kan berarti titik 1 dengan stasiun 1 dia dapat yang D kan. Bisa juga kalau yang random yang lain kan mungkin dapatnya yang B-nya di titik 2 sama stasiun 1 kan bisa aja itu. Karena ini kan untuk ini kan di random itu. Iya, nanti pengaruhnya di Y bar iya, I dan itu pada C-nya ya, Pak. jadi mas setiap ini kan Anda harus ngitung menempatkan tadi untuk hitungannya itu. Ya oke, saya kira ini kan sudah ada contohnya tadi skripsi atau coba lihat ini ya tadi. Skripsi, Pak. Skripsi. Apa? Skripsi. Skripsi ya, dari apa? Bidangnya orang mana? Maksudnya ini jurusan apa itu? Sains dan teknologi. Islam Negeri Alauddin. Jurusannya apa ya ini? Ada jurusannya matematika. Ya, di bawahnya.
Oh, matematika. Iya. Oh, berarti ini skripsi ngambil dari satu subbab di ini kan. Tapi Iya. nggak tahu dia benar-benar dapat data real apa enggak itu ya kayaknya ya. Ini primer Pak Pembagian datanya. ininya. Datanya Data primer ini Pak. berarti dia benar nyari gitu ya. Iya. Tapi titik sama stasiun apa tadi itu dia titik sama stasiunnya? Jadi ini pengamatannya itu kan mau mengecek air di suatu daerah yang dekat ini Pak, seperti pembuangan limbah perusahaan. Dan peneliti ini mengecek sendiri air sekitar itu ke lab kandungan nitratnya Pak. Jadi kalau titik dan stasiunnya tadi, titik stasiunnya itu dia titik apa lokasi tadi pengambilan. itu? Pengambilan stasiun? air. Untuk stasiunnya? Bentar ya Pak. Oh belum ini ya. Ya oke nanti. Tadi sempat baca tapi coba untuk stasiunnya gitu. Apakah dia benar-benar artinya ya mempraktekkan secara ininya lah gitu deh. Ya, ini agak banyak. Ya oke, saya kira mungkin sudah cukup. Nanti silakan Anda apa dipahami nanti itu dihitung juga nanti hasilnya sama enggak dengan Anda tadi itu loh. Ini hanya untuk checking apa. Ini hasilnya kan nanti kalau Anda coba hitung sama enggak itu di untuk apa. Baik, Pak. Ya, oke, jadi nanti untuk persiapan ujian juga Anda siapkan kemungkinan ini ya. Jadi saya bisa juga ya nyari kayak tadi nanti Anda mungkin hanya sambil ngecek jadi gantinya kayak contoh soal kan. Tapi bisa juga memang hanya saya kasih data maka Anda harus memprosesnya sendiri kan. Dan ini kan kemarin Anda sudah pakai overlift yang sudah bergotong royong kan, jadi nggak perlu sudah Anda dapat semua kan bisa sharing yang 6 ini kan ya. Cuman ini untuk karena kebetulan ini Mu'alim baru kelihatan ini. Ini sakit Mu'alim. Iya Pak, kalau hari Rabu pagi sampai siang saya ada di rumah sakit sih Pak. Iya. Jadi sakitnya apa kok sampai lama ini kayaknya? Sakit apa Anda kok lama? Iya biasa kontrol sih Pak kalau misalnya hari Rabu itu Pak. Di rumah sakit. Ya oke, karena saya nggak tahu jadi sudah lengkap nggak ya tugasnya masing-masing ini ya, karena ini kan bergotong royong belajarnya kan. Jadi mungkin saya coba share screen bentar ini ya, tadi yang sudah selesai ya. Sudah Pak, baik. Sambil saya cek. Ya oke ya, makasih. Saya sekalian cek apa overlay-nya tadi sempat saya udah ini kan yang jadi berarti nanti siapa yang nggak lengkap kan ketahuan di sini karena ini kan bergotong royong dari yang pertama siapa, karena masing-masing kan dapat satu bab ya ini ya. Nah ini Mu'alim nanti dicek Anda udah lengkap belum ini semua tugasnya? Belum Pak. Oh enggak lah ini Mu'alim kan paling sedikit ini. Terus Daning mungkin lengkap ya Daning ya? Lengkap Anda? Apa masih ada yang kurang? Ada sekitar dua yang kontekstual Pak, tinggal nambahkan. Oke, nanti dilengkapi karena ini kan menyangkut ya saling bergotong royong belajar. Jadi kalau tadi yang ada yang enggak, maka harus nambah belajar sendiri ya, karena jaga-jaga kalau yang keluar malah itu. Jadi nggak tahunya yang keluar pas materinya yang terkait ke Mu'alim kan nanti semua nggak bisa. Maka Anda silakan yang bab siapa tadi ini masih dengan masing-masing cukup panjang kan karena tugasnya. Total berapa minggu? 7 ya jadinya ya. Ini sudah 6 minggu kan ya yang ini. Apa ada kontekstual? Iya 6 tugas kan. Ini tugas 5. Ya artinya kan kalau lengkap itu kan kalau nanti saya kasih soal apa aja kan Anda tinggal ngelihat oh ya ini bagiannya siapa gitu kan. Jadi Anda bisa lihat belajar dari situ gitu. Untuk komputasinya ini semua masih menggunakan ini ya Google Sheet sama
ada mayoritas ke Google Sheet ya ini ya. Ini kalau F tabelnya Anda refer kemana? Oh, tabel F ini apa ini? Oh, ke bawah lagi Pak, nanti ada. Soalnya saya cari yang oh, lengkap sampai derajat oh bebas ininya, oh ini ada nyari di ininya situ. ya, Iya. yang jadi Anda ambil dari sini, oke, udah. Wah, yang penting ini ada sumber. Jadi akhirnya ngambil nilai F-nya. Ini Aditya Wahyu juga nanti silakan ya moga-moga sudah pada lengkap. Nanti kan saya tinggal, kalau ujiannya kapan? Sudah tahu jadwalnya? Saya belum sempat lihat. 28 Desember. Oh, 28 Desember, berarti masih ada waktu. Ini tanggal berapa ini? 13. Oh ya, 15 hari ya. Ya silakan nanti dilengkapi ya, disusulkan. Pokoknya saya tunggu sampai saya mengeluarkan nilai. Kalau sudah keluar nilai, Anda nambahin, ya sudah nggak ada ini. Tapi kalau bisa dilengkapi sebelum tanggal 28 supaya bisa dipakai untuk belajar kan. Bagi yang apa juga kenali cara apa. Tapi kalau yang pakai collab belum ada ya. Yang pakai Python ya. Oh, ini Kebanyakan sudah ada. nggak ada itunya Pak. Hmm? Untuk di model lain package-nya nggak ketemu, tapi kalau misalnya dia kayak one way ANOVA sama two way itu Masih. masih ada, masih Ya karena pakai ya, package-nya umum ya. masih ada. Tapi kalau yang agak khusus-khusus ini ya, yang ini ya. Ini siapa yang ngerjakan ini, yang gunakan ini? Ini link collab-nya di mana ini? Ini Bapak, link, mohon maaf, mau bertanya Bapak, kalau untuk iya, besok ujian itu wajib pakai Google Colab atau boleh pakai enggak, program lain seperti R, bebas. atau oh, enggak? Minimal salah satu lah. Yang penting jangan kalkulator gitu. Enggak, Bapak. Google Lanjut, Sheet, Bapak. Google Sheet, R, pokoknya yang cloud ya. Yang cloud kan di sini Google Sheet, R cloud, R-nya juga harus yang cloud loh ya, karena Anda harus ngirim linknya kayak gini. Kalau misalnya ini saya klik kan harus masuk ke ininya. Anda yakinkan bahwa Anda nge-share-nya juga benar ya. Kalau saya buka ini connect ya. Karena nanti saya harus minta. Nah ini kan misalnya nanti kan saya akan misalnya sudah apa cek ini, nanti saya coba running kan harusnya jalan kan, tinggal kan yang Berarti itu nanti kalau misalnya pakai SPSS atau R yang enggak apa namanya, kan enggak bisa ya Pak nah ya? ini SPSS Cloud sudah ada belum? Saya belum tahu kalau yang cloud Pak. Nah ya Minta makanya dulu, Pak. saya memang ini kenapa ujian tertulis saya memang mendorong Anda masuk ke area cloud. Ini Google kemarin barusan ngeluarin, saya diundang cloud yang versi AI-nya ini namanya apa ya? AI Cloud itu lebih canggih lagi. Apa ya? Google Cloud AI apa ya? Tapi gratisannya ada, tapi terus apa AI kalau nggak salah ya kemarin. Iya ya AI. Aduh, namanya kok lupa kemarin. Karena barusan kemarin ngadakan kayak apa workshop apa ya, saya ikut. Tapi ya dia gratisnya masih ngasih, tapi apa namanya iCloud atau apalah nama ininya webnya itu. Kalau ini kan Google Colab kan ya belum melibatkan AI-nya kan di sini. Nanti ada versi yang sudah AI gitu. Jadi ada minimal salah satu ya. Jadi kalau Anda merasa itu cukup pakai Google Sheet lebih cepat, pakai Colab ya ini. Tapi kalau untuk tugasnya kan Anda punya waktu lebih panjang, saya harapkan dicoba tiga-tiganya ya. Ya minimal 2 lah. Jadi kalau ujiannya Anda pakai Google Sheet, maka untuk tugasnya boleh pakai Post-it atau pakai Colab lah, minimal 1 tambahan itu. Tapi untuk tugas UAS-nya loh ya. Tugas UAS-nya.
Kalau yang sudah pakai POSIT Anda boleh atau menggunakan yang collab ini. Ini yang collab siapa ini yang kerjakan tadi? Ini tadi linknya siapa yang ini karena tadi Ini nggak lihat Arya, Pak. atas. Arya ya. Ya oke, ini kan sudah ada. Ini kalau tadi F-nya bisa langsung sudah keluar ya. Ada Pak yang di atas. F kritis. Dari Itu, dari Pak. collabnya langsung ngeluarin ininya ya. Iya, F-nya ya. tapi ada codingannya sendiri kalau dia yang one way. Tapi kalau yang lain itu Pak kesulitan di package-nya. Iya, karena nggak mungkin belum ada yang bikin gitu ya. Iya ya. Iya Pak. Ini saya tadi coba pakai cari apa yang Latin Square ini ada, tapi ya ini saya nggak tahu karena ini harusnya masukin ada data kan, tapi saya belum. Jadi ini saya cuman dapat ini tadi dari generate Latin Square-nya ini, tapi nggak tahu ini barusan saya coba cari ini. Ya kan nanti silakan Anda kalau ini lebih mudah Anda searching aja. Kalau tadi saya pakai perintahnya hanya apa minta carikan ini create Python code untuk Latin Square Design itu. Ini kan harus dielaborasi supaya jalan kan. Nanti di ini kan. Ini kan untuk yang 2, 3, 4. Tadi kan kalau yang siapa ya dan yang tadi kan sampai 5 ya mana tadi ya. Nanti tinggal bikin yang ininya kan 5 itu. Ini jadi ini lebih apa? Dia untuk desain yang 2 treatment, 3 treatment atau tapi cuman di Latin Square kan harus karena bujur sangkar tadi ya. Oh, ini belum saya apa bujur sangkar kalau kali 3 maka berarti yang ininya 3 juga kan kayak tadi makanya harus disesuaikan maka yang minggunya 5 harinya kan 5 berarti banyak 5 karena harus square kan. Nanti silakan kalau memang Anda bisa cari kayak gini membantu lebih cepat ya silakan aja. Nanti di ujian kan yang penting Anda harus kerja cepat. Oh ya nanti Anda harus bikin ini ya apa project baru ya karena nggak mungkin ditaruh di sini kan karena Anda harus kerja sendiri-sendiri. Bikinlah dengan namanya 2023 UAS rancangan percobaan terus nomor mahasiswanya namanya ya. Dikasih nama UAS ya, 2003 UAS itu. Ini yang kemarin sudah buat yang matematika keuangan apa ya pada sudah buat kayaknya. Ini ya kayaknya yang nah ini ya. Kalau rancep kan semester genap kemarin nggak ada ya. Cuman ini ya. Ini kan gara-gara kemarin matematika kan keluar 2 kali jadi ganjil genap. Nanti ada 2023 terus Anda sebut UAS rancop gitu aja boleh nama ininya terus nomor mahasiswanya terus namanya ya bikin kayak gini ini untuk UAS nanti kalau untuk tugasnya tinggal tugas UAS gitu. Nah untuk UAS tugasnya bisa dalam satu proyek di sini nggak tapi memang kalau ingin terpisah juga nggak apa-apa jadi bikin UAS dan tugas UAS ya untuk ininya. Oke sudah tahu nanti untuk persiapan ujiannya Anda mantap ujiannya mau terbuka atau mau ini pakai kalkulator? Terbuka aja, ini kan Pak. Terbuka aja. Kalau terbuka nanti Anda harus bikin ini ya. Jadi ini kayak lembar jawabnya. Nanti untuk area kerjanya Anda ngeling tadi ya, mau ke Colab atau mau ke Google Sheet atau ke POSIT Cloud itu. Pokoknya harus yang versi Cloud ya untuk ininya. Terus kalau Anda ambil referensi dari tempat lain, ya ini bisa juga nanti soalnya juga berupa seperti itu. Saya mungkin hanya ngeling kemana, maka Anda harus ikuti itu. Jadi nanti kan di samping soalnya saya kirim ke ini pada hari hanya kan saya akan apa kan kalau PDF-nya kan kalau bisa nanti bisa diakses di Simaster kan itu nanti kan kalau diklik dia akan masuk ke referensinya misalnya saya ngambil datanya dari mana itu. Jadi nanti semua buat ini ya mungkin sekarang bisa nanti akan saya ini kan ini yang semua yang matematika keuangan ini yang sudah
buat, karena sekarang mungkin malam ini sekalian Anda buat untuk apa yang rancop ya. Ini yang mana matematika keuangan. Oke, silakan kalau sekarang sambil buat nggak apa-apa. Terus nanti di-share ke saya, jadi bikin UAS dulu, boleh, nanti besok baru di-copy, dijadikan ke, tadi tanggal 28 berarti hari apa ya, 28 ya? 28 hari apa? Sudah tahu? Ada enggak yang Di Kamis, Pak. hari Kamis, yang besoknya ujian enggak, Jumatnya? Ada yang double ujian Jumatnya? Ada enggak? Kalau enggak ada ya sudah enggak ada masalah berarti, karena kalau yang Di ada hari yang maka, sama, Pak. oh kalau hari yang sama enggak apa-apa. Iya. Anda paling hanya boleh kalau hari yang sama kan Anda tetap 24 jamnya kan enggak mas. Tapi kalau yang Jumatnya ada ujian, memang saya kasih sampai Sabtu. Jadi ya, tapi kalau yang hanya ujiannya di hari, toh yang ujian kayak saya kan cuma saya kan ini kayaknya kan. Yang lainnya kan mungkin enggak, jadi. Ya oke, saya kira untuk terkait ujian sekarang saya akan tambahkan materi sedikit untuk nanti ya dilanjut bisa dengan apa ini tentang faktorial desain. Jadi kalau kita punya faktornya banyak, jadi ini kemarin kan lebih sering disebut sebagai confirmatory eksperimen. Jadi percobaan yang untuk mengkonfirmasi lah dari suatu treatment ini. Tapi kalau dalam konteks untuk explanatory, jadi jelaskan, maka mereka ingin mencari explanatory faktor, dari faktor yang menjelaskan kenapa ada dia beda apa enggak, maka dalam konteks ini jadi kita bisa punya faktor banyak. Kalau tadi faktornya paling kita hanya sampai 3 ya tadi ya. Tadi misalnya apa hari, terus minggu, weeks-nya sama apa tadi ABC-nya ya, yang treatment. Nah, di sini kita bisa sampai faktornya sampai 4. Tapi masing-masing faktor hanya 2 level, jadi 16. Bisa juga 3 level, 81 misalnya kayak gini. Jadi kalau kita namanya full faktor, full ini, maka jadi harus sebanyak ini kan, 2 pangkat 4, 16, 3 pangkat 4, jadi 81. Setiap masing-masing faktor ada 3 level. Maka nanti ada, supaya menghemat, dibikin fraction-nya, jadi fraksional faktorial desain itu. Nah, ini bisa tuh level untuk full faktorial ya. Jadi ini modelnya kan sudah agak lebih rumit, ini hanya ada 2 faktor. Ini levelnya cuma ada 2 kan, 1, 2 gitu. Jadi kalau dari masing-masing faktor, jadi ini ada 1, 2, 3 ya. Jadi ada 2 pangkat 3, 8 ya kalau cuman ini. Nah, ini kan min 1 sama 1, jadi kita ada 3. Kalau 3 berarti 8 ya ininya ya, karena 2/3 jadi ada 8 level treatment. 2 pangkat 3. Untuk proses estimasinya ini seperti regresi ya, Anda masih ingat regresi kan, misal tuh masing ininya, maka dapat B-nya untuk jadi ini menggunakan konsep mirip kayak yang apa di regresi lah, kalau ada yang sudah belajar regresi. Tapi ininya prediktornya itu apa? Cuman coding ya, min 1 kayak gitu. Ini contohnya nanti bisa di untuk menghitung. Jadi ini lebih ya dikatakan
Lebih sederhana karena misalnya kalau hanya ada 2 faktor, nanti kalau ada interaksi juga mesti karena ada biasanya nanti tambah ada replikasi maka bisa munculkan interaksi itu. Ini berarti ada 3 ya, gender, body fat, smoking. Ini kalau ini yang berarti 4 ya, karena 2 pangkat 4 jadi ada 16 ya, ini tadi yang versi 16. Jadi ini kalau pakai mini tab-nya, jadi nanti kalau ada dicoba bisa dapat yang Python-nya silahkan dicoba, kalau memang lebih kalau enggak ya tadi yang pakai Google Sheet ya, minimal seperti itu. Ini plotnya. Ini properti plotnya. Karena ada asumsi normalnya tadi kan, kalau ngikuti yang ke garis gini ya, sih bisa layak diasumsikan normal. Gitu. Nanti kalau fraksional, jadi sudah lebih hemat ya, harus ini kalau banyak faktor 2, levelnya 2, kita 2/4, 2/16, ini kalau dalam konteks full. Nah, sekarang kalau dibikin to have fraction apa dari yang harusnya 16 ya, jadi separuhnya kan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau yang lainnya ini dihapus. Jadi ini menghemat hanya apa ya separuhnya lah itu. Yang harusnya berapa? 16 ya. Ini namanya to have fraction design. Jadi dibikin fraksinya separuhnya. Yang harusnya 16 jadi tinggal 8. Half fraction design ya di full di quarter fraction berarti apa seperempatnya ya dibikin seperempatnya. And small fraction design jadi bisa seperti dari 2/4. Kalau half fraction kan 2/4 min 1. Quarter berarti jadi seperempatnya ya, harusnya 16 jadi 4. Maka di sini kalau kita gunakan rumus jadi 2K min F. Nah, F-nya tadi mau fraction apa? Dikurangi 1 apa? Kurangi 1 berarti tadi ya setengahnya, karena kalau dikurangi ini min 2 berarti seperempatnya. Ini adalah apa? Teknik dengan yang semua kombinasi ada, tapi kan jadi banyak, maka dibikin jadi tadi ya di satu apa fraction, bisa juga apa tadi yang quarter ya, yang seperempatnya itu. Jadi banyak faktor 3, 4, 5, 6 nanti rumusnya ini ya kalau diberikan. Nah, jadi harusnya 8 cuma di running 4, 16 cuma di running 8 itu.
Ini contohnya nanti masing-masing tadi. Jadi yang ini sering diinikan sebagai tadi ya exploratory ya, bukan yang confirmatory ya. Tapi karena jadi membutuhkan lebih banyak, maka dibikin fraksional. Idenya cuma kayak tadi ya, dibikin lebih. Nah, tadi bisa juga ini konteksnya incomplete. Di bloknya bisa nggak sama. Di dalam 2 blok. Jadi ini tadi kan harusnya 2 pangkat 16, dipecah 2. Ini blok pertama, blok kedua jadi 88. Ya. Bisa juga ini dibikin 4 blok. Jadi mirip kayak tadi yang Bu Sarah tadi ya, misalnya saya ingin D1, D2, D3, D4. Tapi nggak harus full ya. Jadi ini harusnya 16, jadi hari pertama diinikan 4. Hari 4 lagi jadi 16 itu dilakukan. Nah, ini varian lain dalam rangka untuk ingin mendapatkan robust product and process design, jadi proses rancangan proses dan produk yang robust. Ini ada nama orang Jepang ya, ini tahun berapa? 80 itu Kenichi Taguchi, makanya disebut Taguchi Method. Kota 29 pensinya ini adalah yang merupakan orang Jepang yang punya idenya tadi. Ya nanti ini mungkin yang ini hanya untuk masalah nggak apa-apa, tapi yang faktorial tadi ya yang diinikan ya enggak, yang faktorial nanti silakan dicoba. Berarti kan ada berapa itu, ada berlima apa berenam ya Anda ya? Berenam ya? Semua ada 6 ya? Iya Pak. Berarti kan kalau iya 6 ya. Kalau 6 nanti yang faktorial yang full itu kan yang dimulai dari 2, 3, 4 kan, terus dibikin fraksionalnya gitu. Jadi nanti Anda bisa merasakan nggak harus yang datanya banyak ya. Tadi kalau 2 kan cuma 4 jadi tinggal 2, tapi kalau yang 2 pangkat 3 8 ya dibikin jadi 2. Yang 2 pangkat 4 ya dibikin jadi 2. Jadi nanti ada 6 ya. Mau diundi apa diapakan ini? Yang faktorial. Tapi yang belakang ini nggak usah, yang Taguchi nggak apa-apa. Mau diundi ini? Oke, yang mau diundi aja ya. Yang dapat 2 pangkat 2, ini yang full ya, yang full dulu ya, 2 pangkat 2. Nomor 4 ya. Silakan dicatat ya. Terus sekarang yang dapat 2 pangkat 3. Nomor 5 ya. Yang dapat 2 pangkat 4. Nomor 6. 3, 4, 5. Tadi berapa? 4, 5, 6 ya? Benar ya? Pas urut ya? Terus sekarang yang fraksionalnya ya, yang tapi yang half saja. Jadi yang half untuk yang 2 kan berarti tinggal apa? Tadi paling rendah 2 pangkat. Berarti kalau hanya 2 ya nanti sedikit sekali kan, ya nggak apa-apa, udah nanti ada enggak. Yang fraksionalnya berarti yang ini 5 tadi sudah, 4 sudah. 2 ini ya dapat yang fraksional yang pertama ya. Terus nah 3 dapat fraksional yang kedua ya.
Berarti yang nomor 1 dapat fraksional dari yang ketiga. Itu tadi yang berarti 2 pangkat. Jadi tadi yang fraksionalnya pakai yang ini aja, nanti saya ini kan tadi ada ringkasan yang enak untuk dilihat. Jadi kembali selalu dicoba nanti diaturnya terus contohnya ya, biar Anda nanti tinggal nyari soal yang persis dengan yang Anda kerjakan aja. Yang 2 pangkat. Mana tadi? Mana tadi kan? Oh, yang full malah kita belajar. Yang fraksional. Jadi ini yang tadi ya 2, 3, 4 ya mulainya ya. Nanti dicoba bikin fraksional kalau apa. Mungkin kalau malah terlalu sedikit ya dimulai dari 2 pangkat 3 ya nggak apa-apa itu. Jadi faktor apa? Yang 2 pangkat aja itu. Karena yang 3 kan lebih banyak lagi jadi ya. Mungkin yang 2 pangkat aja nanti silakan dicoba di sini contohnya itu. Oke, ini untuk materi saya kira mungkin sudah cukup ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait ujiannya, tadi sudah banyak yang invite belum ini? Oke, silakan sebelum, mungkin saya kira ini enggak sudah terlalu malam, kali masih ada yang tanyakan ya silakan mau karena toh Anda materi sudah dalam satu project, jadi sudah nggak perlu saling, kan sudah saya share semua, sudah bisa lihat. Tapi yang tugasnya masih belum lengkap, kayak Malim silakan kalau mungkin untuk dilengkapi. Tapi kalau ternyata tetap nggak lengkap, Anda siaplah belajar ya yang lainnya untuk menutup kalau ternyata saya ambil materinya dari yang kebetulan yang ke arah Malim. Jadi ya, asalkan semua tetap harus pelajari dari bukunya itu. Oh ya, kalau untuk presentasinya sementara sudah lengkap. Mualim yang paling banyak enggak ya. Kalau yang lainnya gimana? Yang 5 lain sudah lengkap apa masih ada yang mungkin belum sama? Kan harusnya banyaknya minimal berapa, harusnya 7 kali ya? 6 kali ya. Sudah lengkap ya untuk yang presentasi atau ada yang masih kurang? Halo? Anda dengar suara saya? Iya Pak, dengar Pak. Kalau sudah saya lengkap? sendiri sudah Pak, Kalau dengan ini presentasi sudah lengkap? Iya, dengan yang Oke, sekarang Arya, sudah. kan sudah berarti 6 kali ya? 6 kali ya? Sampai hari ini benar ya? Sudah 6 kali ya? Kan nanti akan saya ceknya lewat rekaman karena saya kan nggak langsung saya ini kan. Oke, saya cek aja. Daning udah lengkap 6 kali ya? Daning ya? Iya. Iya sudah Pak. Sudah. 6 kali ya. Arya Iya. sudah berapa kali? Arya belum sampai 6 kali Pak, karena ada yang satu minggu itu cuma 3 orang, minggu depannya 3 Ya, orang makanya lagi, itu gitu. sering nggak lengkap. Berarti Anda masih berapa kali?
Tapi yang penting tugasnya dilengkapi nggak apa-apa lah, nanti untuk yang presentasinya kan nggak mungkin bisa lengkap semua sih ya. Iya, Pak. Kalau Wahyu berapa Wahyu? Masih nggak berapa kali? Kalau untuk presentasinya saya lupa ya Pak. Kemarin saya banyak izinnya juga soalnya Pak. Oke, kalau saya nanti akan saya potong dari rekamannya, kan saya bikin rekamannya jadi. Kalau Eka berapa? Ingat nggak? Lupa juga, Pak. Lupa juga, nggak buat. Kadek juga lupa. Ya, kayak yang penting tugasnya ya dilengkapin ya. Kalau presentasi saya nggak sebagai bonus karena nggak mungkin semua bisa tampil kan karena waktunya nggak memungkinkan kan di. Tapi yang tugasnya harus apa karena menyangkut untuk belajar bersama kan itu karena untuk sharingnya itu. Ya, oke, saya kira untuk hari ini cukup ini. Kalau sudah nggak ada yang tanyakan, kuliah sudah cukup, jadi ujiannya nanti terbuka sekali lagi. Nanti media utamanya untuk lembar jawabannya adalah di overlay. Anda bikin tadi ya yang UAS sama tugas UAS. Terus nanti di-share ke saya. Nanti yang UAS akan saya buat statusnya read only setelah ujiannya selesai ya. Kalau seandainya saya lupa nggak nge-read only, juga Anda jangan sekali-kali edit lagi ya. Karena nanti akan kedetek bahwa Anda masih memperbaiki UAS-nya. Jadi UAS hanya bekerja 2 jam ya. Nanti kalau ternyata nggak selesai ya nanti lanjutin ke tugas UAS ya. Jadi jangan kerja tetap jadi UAS, pokoknya kalau sudah waktunya 2 jam selesai ya sudah itu. Yang tugas UAS-nya nanti yang mungkin Anda harus lengkapi itu. Ya oke, sampai sini masih ada yang tanyakan apa sudah cukup? Untuk persensi hari ini nanti diinfokan Bapak atau persensi? Sudah saya entrykan karena kan nggak bisa scan kan. Semua saya anggap masuk ya, betul ya. Udah tadi saya ini masuk semua kan? Ya, masuk semua. Udah saya tadi sudah saya entry semua masuk ini. Sudah saya simpan, jadi Anda cek nanti apa kalau memang ada yang terlewat ya nanti silakan lapor. Tapi hari ini sudah saya entrykan itu. Karena memang kan sudah lewat kan waktu ininya tadi. Harusnya tadi siang tapi saya sudah nggak mungkin. Ya oke, saya kira sudah cukup, nggak ada yang tanyakan lagi. Oke, kalau sudah nggak ada, untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih, silahkan nanti belajar untuk ujian tanggal 28, dan tugasnya sekali lagi saya beri waktu 24 jam ya, dari sejak ujian selesai. Baik, saya tutup. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Oke, ya, Terima kasih Bapak. Oke.